Salam sehat buat peserta didik kami sekalian. Pertemuan kita sebelumnya di IPA sudah membahas mengenai konsep gerak, ya, itu ada di bab 1, gerak pada benda, ya. Jadi gerak benda itu yang sebelumnya kita sudah bahas, itu ada gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, jadi ada konsep-konsep gerak ini yang harus kita bahas, ya. Yang pertama itu perpindahan, kemudian jarak, kelajuan, dan kecepatan. Nah, setiap definisinya itu nanti anak didik kami bisa melihat, mempelajari dari slide yang sudah Ibu berikan. Nah, untuk itu kita boleh nanti membandingkan keempatnya, ya. Keempatnya yaitu si perpindahan, jarak, kelajuan, dan kecepatan tadi. Nanti ada video-video pendukung yang bisa Ibu berikan untuk anak didik kami bisa memahaminya. Ada nanti pembahasan mengenai soal, ya. Ada juga video yang membahas mengenai perbedaan keempat konsep gerak tadi, yaitu si perpindahan, si jarak, kelajuan, dan kecepatan. Sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai gerak, apa itu definisinya dan jenisnya, ya. Nah, jadi untuk lebih dalam lagi kita memahaminya, kita harus mengerti konsep-konsep gerak seperti berikut ini: perpindahan, jarak, kecepatan, dan kelajuan. Nah, definisinya bisa nanti anak didik kami lihat slide-nya. Sekarang kita mau membandingkannya. Yang pertama itu perpindahan. Perpindahan itu dengan kecepatan sama-sama besaran vektor, ya, memiliki besar dan arah. Perpindahan, kecepatan juga memiliki besar dan arah. Besar itu artinya angkanya, arahnya juga kemana arahnya. Itu kalau arah berarti seperti mata angin, kemana dia, ke utara, ke selatan, gitu dia. Nah, kemudian perubahan posisi awal dan akhir tanpa memperdulikan lintasan yang ditempuh oleh benda, itu perpindahan, ya. Kemudian kalau kecepatan itu rumusnya perpindahan per waktu, ya. Jadi untuk menghafalnya, kecepatan, perpindahan per waktu, ya. Kecepatan ada P-nya di sana, berarti perpindahan per waktu. Nah, itu antara perpindahan dengan kecepatan yang memiliki kesamaan, sama-sama tadi punya besar dan punya arah, sama-sama besaran vektor. Kemudian jarak dan kelajuan, ya. Jarak itu besaran skalar, sama juga dengan kelajuan, sama-sama besaran skalar, ya. Kemudian mereka hanya memiliki besar saja. Kelajuan juga begitu, berarti si jarak dan kelajuan tidak punya arah. Itulah tadi bedanya dengan perpindahan dan kecepatan. Nah, rumus dari kelajuan itu jarak per waktu, sama halnya tadi dengan kecepatan. Ada trik untuk menghafalnya. Kelajuan, ada kelaju J, ya, berarti jarak per waktu, ya. Nah, itu pemahaman yang bisa membantu peserta didik kami untuk nanti masuk ke soal-soal yang ada pada gerak, sehingga memudahkan kita untuk memahaminya.
kita masuk ke contoh perpindahan, salah satu dari konsep gerak yang sudah kita bahas. Nah, kita bisa lihat di sini si Ica melakukan lintasan, ya. Lintasannya itu dari A menuju ke B, menuju ke C, lalu D, E, F, dan G. Nah, kita mau tahu perpindahannya, ya, dan jaraknya. Nah, untuk melihat perpindahannya bisa kita lihat di sini. Ini kita bikin 15, ya. Nah, jadi di sini kita lihat saja dari mana mulainya si Ica itu bergerak, dari A. Berakhir di mana? Berakhir di G. Nah, jadi berapa jaraknya? Sini, langsung aja dia tertera. Kalau untuk mencari perpindahannya. Nah, ada juga misalnya perpindahan itu, misalnya ini kan bentuk kotak, bisa dia berupa lingkaran, ya kan? Nah, misalnya diawali dari titik A, kemudian dia bergerak kembali lagi ke A. Nah, berarti perpindahan ini sama dengan 0 karena kembali dia ke titik awal. Nah, kalau di sini tadi ada batasnya, ada angkanya sini karena ada tidak sampai ke titik A si Ica tadi bergerak. Itu untuk melihat ya perpindahannya. Nah, kemudian kita mau menghitung jaraknya, jarak lintasan yang dilakukan oleh si Ica. Nah, kita harus jumlahkan, misalnya dari A dia 10 meter, 30 meter, 15 meter, 10 meter, 20, dan 50. Jadi ini semua kita jumlahkan. Misalnya dimulai dari A, berarti 10 meter ditambah 30 meter ditambah 15 meter, kemudian ditambah 10 meter tambah 20 meter dan ditambah 50 meter. Nah, ini jadi lintasannya itu kita hitung seluruhnya. Jadi 10, 40, 55, 65, 85, berarti berapa itu hasilnya? Nah, ini bisa kamu lihat di sini, ditotalkan semuanya kalau untuk mencari jaraknya. Sedangkan tadi perpindahannya tinggal kita lihat saja berapa awal dan akhir. Demikian. Sekarang kita membahas soal mengenai gerak lurus berubah beraturan. Nah, kita bisa lihat contohnya di sini. Ada pada buku pegangan Muna halaman 10 itu. Ada di sana nanti 2 soal. Soal yang pertama kita membahasnya, nanti soal yang kedua kamu yang mengerjakannya secara mandiri. Nah, perhatikan cara mengerjakannya ya. Nah, di sini kita dikasih soal sebuah mobil yang mula-mula diam bergerak dipercepat. Nah, ini ada kata dipercepat, ya kan? Makanya di sini gerak lurus berubah beraturan, dipercepat. Jadi gerak GLBB itu kemarin bisa dipercepat, bisa diperlambat kan? Nah, dipercepat beraturan hingga kecepatannya menjadi. Nah, kecepatannya di sini kecepatan kita garisin ya. Kemudian setelah bergerak selama 30 sekon ya. Jadi selama, nah ini selama berarti waktunya ini, sekon kan detik. Nah, selama 30 detik. Kemudian percepatan yang dialami mobil tersebut adalah, nah jadi yang ditanya itu percepatan ya, itu yang ditanyanya. Nah, untuk membahas soal-soal seperti ini nah ya, kita harus dulu memahami apa saja yang diketahui di soal ini ya. Nah, ini tadi sudah Ibu garisin. Yang pertama, dia mula-mula nih, sebuah mobil yang mula-mula diam. Nah, jadi kecepatan mula-mulanya 0. Kalau diam kan berarti nggak bergerak. Jadi ini disimbolkan dengan V0. Nah, ini V0. Di sini Ibu buat di sini V0 sama dengan 0 km per jam ya. Nah, bergerak dipercepat ya, beraturan hingga kecepatannya menjadi. Nah, berarti dari 0 tadi ini V0.
berarti menjadi VT ya. VT berarti kecepatan akhir. Ini kecepatan akhir, ini kecepatan awal. Oke. Nah, 72 km per jam. Nah, setelah bergerak selama. Nah, selama berarti waktunya. Selama itu waktu. Waktu disimbolkan dengan T. Nah, ini 30 sekon. Lalu apa yang ditanya? Percepatannya. Nah, percepatannya ini disimbolkan dengan A, ya. Nah, jadi di sini anak didik kami juga diperkenalkan dengan simbol-simbol, ya. Jadi fisika itu ada materinya, ya kan? Ada hafalannya, ada hitungannya juga. Nah, jadi dalam hitungan ini anak didik kami harus jeli. Jeli dalam hal apa? Memahami soal. Oke. Nah, jadi tadi sudah kita pahami simbol-simbolnya, kita masuklah ke penyelesaiannya, ya kan? Penyelesaian di sini. Apa yang diketahui? Nah, di sini diketahui, disimbolkan, ya, disingkat. Diketahui P0 tadi 0, ya kan? 0 km per jam. Kecepatan awal. Nah, kemudian kecepatan akhir. Tadi di sini 72 km per jam, ya. Nah, kemudian waktunya 30 sekon. Di sini T. Sekon. Karena ada di sini sekon, berarti kita harus konversi yang jam-jam ini ke yang lebih kecil. Nah, biar apa, Bu? Biar nanti satuannya sama. Oke. Nah, di sini karena dia 0 berarti udah nggak ada angkanya kan, masuklah ke kecepatan akhirnya atau VT. Nah, jadi di sini 72 km per jam. Nah, untuk dia bisa menjadi sekon, nah ini harus dia dirombak dulu. Dirombak itu bukan mengganti angkanya, tidak, tapi simbolnya, tapi angkanya juga ikut berubah. Itu namanya konversi, ya kan? Konversi. Nah, kita pahami pelan-pelan ya. Nah, jadi caranya 72 kali 1000. 1000 itu berarti kilometernya udah berubah menjadi meter kan? Nah, jadi 1 kilometer itu berapa meter? Ya kan? Nah, di situ dia. Jadi 1000 dikalikan ke 1000. Ini tadi satuannya ya. Kemudian jam. Nah, jam itu 1 jam, ini dia 3600. Iya kan? Nah, jadi ini tadi angka 1000 ini dari kilometernya ini untuk bisa dia menjadi meter. Nah, lalu kita dikalikan dia berarti menjadi 72.000 per 3600. Nah, kita cross angka nolnya itu 2, berarti menjadi 720 per 36, ya. Maka hasilnya menjadi 20 meter per sekon. Nah, ketemu dia sekonnya ini, ketemu sama ini. Oke. Nah, setelah itu masuklah angkanya kan, angkanya si PT ini tadi bukan lagi 72 lagi, sudah 20 meter per sekon. Nah, kita masukkan kemari. Maka hasilnya tadi PT-nya menjadi 20 meter per sekon dikurang 0. Tadi T0-nya kan 0 dibagi T-nya. Nah, T-nya berapa? 30 sekon. Ya kan? Nah, bagilah 20 meter per sekon per 30 sekon, ya, berarti dapat 0,67 meter per sekon kuadrat. Nah, kuadratnya dari mana datangnya? Datangnya dari mana kuadrat ini? Dari S-nya ini, 2 kan S-nya. Nah, itu hasilnya. Untuk menghitung tadi percepatan yang dialami oleh mobil. Oke, demikian penyelesaiannya. Nah, Ibu harap bisa diulang kembali di rumah. Nah, untuk menerapkan pemahaman ini,
kamu bisa mengerjakan soal yang kedua. Ya, demikian. Terima kasih.